Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya di Miracle Presence. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tanda lonceng yang di samping untuk video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas sesuatu yang lebih serius, yaitu tentang tulisan Felix ini. Kalian bisa baca dan juga kalian bisa post untuk membaca secara detail, atau kalian bisa membaca keseluruhan di link deskripsi. Apa pendapat kalian setelah membaca tulisan itu, atau setelah membaca curhatannya Felix? Dan kalian bisa lihat berapa itu tulisan tersebut sudah menjadi viral di media sosial dan banyak yang komentar pro kontra. It's okay. Saya secara pribadi mendukung Felix Nesi pada konteks ini. Mengapa? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin bertanya kepada kalian yang sedang nonton ini, terutama kalian yang mungkin kebanyakan yang Katolik. Ada berapa imam yang kalian tahu yang bermasalah dengan perempuan? Berapa bruder atau berapa frater yang kalian tahu ada skandal seksual, tetapi kalian mungkin coba untuk menutup-nutupi? Kalian bisa tulis di kolom komentar ada berapa, atau tidak perlu menyebutkan imam siapa. Tapi kalau kamu mau sebut imam siapa yang kalian tahu ada skandal seksual, apakah kalian berani berbicara kepada uskup atau kepada polisi atau kepada pihak-pihak yang berwajib? Ketika membaca tulisan Felix, saya merasa bangga sekali karena Felix berani melakukan hal itu. Mengapa? Tahun lalu kalau tidak salah saya menulis tentang kasus yang mirip dengan itu, dengan judul tulisan saya yang agak provokatif, dan sebagian pastor tidak setuju dengan saya. Mereka katakan bahwa saya sebagai frater gadungan, ada juga jangan dengar orang gila. Alasan kenapa saya menulis judul itu karena pernah terjadi di paroki saya, pastor paroki menghamili perempuan yang adalah tante saya, lalu tidak bertanggung jawab, meninggalkan tante saya lalu pergi kawin dengan perempuan lain. Tapi dia mantan pastor sekarang, dan mungkin dia sudah meninggal. Katanya sudah meninggal. Saya belum tahu kejelasan apakah sudah meninggal benar atau tidak. Tetapi dia pastor paroki kami dulu. Saya memulai dengan kasus itu. Setelah itu saya jelaskan tentang transparansi pihak gereja, para pastor, anggota dewan, tentang keuangan gereja dari para pastor dan anggota dewan kepada umat. Apakah ada print koran dana pemasukan gereja, contoh dana pembangunan dalam gereja, apakah ada print koran berapa yang masuk dan pengeluarannya apa, untuk apa. Lalu pada yang berikutnya ada dilaporkan kasus itu, entah sekarang sudah selesai atau belum, tapi saya menjelaskan tentang tulisan saya waktu itu. Karena pastor uang sebelumnya sekitar 1 miliar lah kalau tidak salah, lalu tiba-tiba tinggal sekitar 200 atau 300 juta yang dari saldo awal yaitu 1 miliar. Lalu 700-an juta itu hilang entah kemana, pastor paroki tidak tahu. Dan pengumuman itu berasal dari pastor paroki sendiri. Yang menjadi saksi adalah para umat. Dan waktu itu umat-umat banyak yang meninggalkan gereja. Dan saksi-saksi kalian bisa langsung ke tempat kejadian peristiwa di paroki kami. Kembali ke kasusnya Felix atau curhatnya Felix di media sosial yang sekarang menjadi viral. Saya secara pribadi, saya mendukung Felix. Saya mendukung sekali apa yang Felix tulis. Meski ada yang pro kontra bahwa ya kalau dia merusak pastoran memang harus dipenjara. Tetapi itu bukan merupakan inti tulisan, inti kemarahan. Mengapa? Kita harus tanya mengapa Felix marah. Kalau seorang pastor yang sudah punya kasus dengan perempuan lalu pindah lagi ke situ, maka berapa perempuan lagi yang akan diskandali atau akan ditiduri mungkin. Baru-baru ini saya mengikuti sebuah seminar yang dibawakan oleh seorang pastor Jesuit namanya Hans Kollner, atau ya saya lupa namanya lah, berbicara tentang safeguard, berbicara tentang skandal dalam gereja, lalu tentang formasi awal dalam seminari,
untuk pembentukan pastor dan berbicara tentang skandal pastor yang keluar dari imamatnya menjadi awam. Lalu ada beberapa kesimpulan yang saya tarik dari diskusi itu, yakni penting untuk berbicara tentang human development, yaitu tentang perkembangan kita awal. Contoh, saya secara pribadi contohnya, ketika saya sedang kesulitan dengan berpikir seks saja, kalau ada hari yang tertentu ketika saya langsung saya pikir seks saja, saya maunya berhubungan seks saja gitu. Dan saya berbicara dengan saya punya formator, saya ngomong dengan mereka, saya bilang, saya ini punya kesulitan dalam area seksualitas, saya mau bantuan dari kamu karena saya ingin kamu membantu saya di area ini, karena saya punya pikiran kok seks gitu. Lalu ya ternyata saya mendapat respon yang positif dari saya punya formator, dan juga mereka menyediakan orang-orang yang kompeten di bidang ini, dan mereka membantu saya untuk memahami diri saya, memahami panggilan saya, atau memahami saya punya kesulitan ini, dan membantu saya untuk menavigasi kira-kira mengapa dan langkah apa yang dilakukan supaya menjadi lebih baik, atau langkah apa yang membuat saya untuk berpikir lebih matang, apakah saya harus meneruskan perjalanan ini menjadi imam, atau saya keluar dari perjalanan ini dan memiliki istri. Jadi proses ini keterbukaan antara seminarian dengan formator itu menjadi hal yang penting menurut saya sih. Lalu yang berikut adalah kontrol dari umat. Kontrol dari umat ini penting. Kalau seandainya melihat pastor atau pater bawa perempuan malam-malam ke biara atau kayak pastoran, harus tanya pastornya, Romo ini siapa? Oh, mengapa datang malam-malam? Pastor atau pater, kenapa bawa perempuan malam-malam? Ini contoh ya. Kalau seandainya melihat hal itu, fungsi dari kontrol umat juga penting menurut saya. Kita harus berani. Jangan hanya berpikir mereka pastor, itu mereka seperti Tuhan saja, kita tidak berani untuk ngomong. Ngomong saja, kalau mereka salah ya salah, kalau mereka benar ya benar, gitu loh. Jadi tidak perlu harus takut sama pastor. Menurut saya, umat seperti Felix ini yang saya mau, yang saya tunggu-tunggu selama ini sih, yang dari konteks kita orang Indonesia ya, untuk berbicara secara terbuka seperti ini. Ngomong saja. Mungkin ada yang lain sih sudah berbicara tentang hal tersebut, tapi tidak sempat saya baca, atau mungkin saya belum tahu secara jelas. Tetapi karena Felix curhat, saya rasa saya mau semua umat seperti inilah, berbicara, berani ngomong. Kalau seandainya pastor salah, salah. Kalau uskupnya salah, salah saja. Kalau seandainya mereka salah, mereka melakukan skandal, lapor saja ke uskup, atau ke pimpinan biara, atau ke institusi atau pihak yang berwajib kalau mereka melakukan skandal gitu. Kalau seandainya saya melakukan skandal juga, kamu harus lapor. Jika kalian punya pikiran lain atau pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar apa pendapat kamu tentang video ini, atau apa pendapat kamu tentang tulisan Felix, atau mungkin kalian pernah membaca tulisan saya yang sempat viral tentang apakah umat paroki Wangga harus memukul pastor lagi. Kalian bisa tulis di kolom komentar dan saya akan responnya di sana, atau saya bisa membuat video tentang dari hasil komentar-komentar kalian. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Salam dan Tuhan memberkati.